Ada sisi batin dalam yang memang sulit diketahui manusia. Dengan itu, jadikan kita perhatian kita lebih kepada mana? Persangkaan orang terhadap kita atau masalah batin hati kita yang kita perbaiki dengan baik. Batin ini kita perbaiki dengan baik. Kenapa? Ini tempat mahallun nadharillahi ta'ala, tempat dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman dan seakhidah yang dimuliakan Allah dan dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali pada subuh yang berbahagia ini dalam majlis yang mulia ini. Majlis kita membaca syarahan daripada kitab Riyadhus Shalihin karangan Ibnu Kamal Basha rahimahullah taala, yaitu Fawaid Mutra'atul Hiyad fi Syarhi Kitabir Riyad. Kita masuk kepada hadis yang selanjutnya, masih di dalam pembahasan tentang masalah al-ikhlas dan pembahasan masalah niat. Kita akan melihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Kemarin hadis yang panjang, 2 kali pertemuan sudah kita coba untuk jelaskan sebagian daripada makna hadisnya dan pelajaran dalam kehidupan yang bisa kita terapkan. Maka sekarang kita lanjut kepada hadis yang selanjutnya. Kita ingin belajar bagaimana tuntunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita beramal dan dalam mendapatkan kasih sayang Allah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jismon kalian, jismon kepada badan jasad, wala ila suwarikum, dan juga Allah tidak memandang atau melihat kepada rupa bentuk kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah memandang, melihat kepada hati kalian, wa a'malikum, dan kepada amalan kalian. Rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah, nama beliau, asli nama beliau apa? Adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar itu nama asli Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah gelaran, ya, gelaran beliau masyhur. Kita dengar nama beliau adalah seorang sahabat Nabi yang dulu ashabus suffah, miskin beliau, sangat miskin, tinggal di Masjid Nabawi. Bahkan sempat beliau bilang orang berpikir beliau sedang gila karena dalam kondisi lapar, menahan sangat kelaparan beliau, terduduk, ya, bersungkur di situ dalam keadaan memegang perut beliau. Jadi
Begitu miskinnya beliau, pada saat itu tidak memiliki apa-apa, tetapi miskin secara harta, tetapi kaya akan ilmu. Justru gara-gara miskin beliau bisa membersamai Nabi kemana-mana saja Nabi pergi. Jadilah beliau sahabat Nabi yang paling banyak merawikan hadis, yang meriwayatkan hadis. Nah, maka sekali lagi kita sampaikan bahwa permasalahannya bukan masalah kemiskinan penyebab daripada banyak masalah. Jadi kita katakan bahwa ini kemiskinan pangkal segala permasalahan. Siapa bilang? Kemiskinan enggak menjadi pangkal semua permasalahan dalam hidup, tetapi ketidakadaan akhlak, tidak ada moral, tidak punya iman, itu pangkal dari semua masalah. Orang yang miskin, fakir, tidak punya apa-apa, justru menjadi penyebab dari kebaikan yang banyak pada saat dia memiliki iman, punya akhlak, punya moral. Ya, justru itu menjadi sebuah kebaikan yang lain baginya dan bagi umat kadang. Gara-gara gasin ganyan laginya, makai ganyan gupubuknya, hal-hal yang positif yang good. Hingga yang orang lain tidak mampu, dia mampu. Kenapa? Karena dia miskin, dia fakir, nyuruhin hangtin, ganyan getin. Ya, jadi jangan sekali lagi kita dikelabui oleh pendapat-pendapat, opini-opini dari barat yang mengatakan bahwa kemiskinan itu penyebab daripada permasalahan. Bukan, hilangnya iman pada orang miskin, begitu juga pada orang kaya, itu penyebab daripada malapetaka, ya, sebenarnya, ya. Bukan berarti bahwa bagus kemiskinan, bukan, tapi kita jangan berpikir hanya menyangka kaya orang mandu makan god. Enggak juga. Siapa bilang kalau seandainya enggak punya iman, enggak punya akhlak, dia akan jadi sumber malapetaka dan masalah juga walaupun kaya. Justru semakin kaya semakin bahaya kalau dia tidak punya moral, akhlak dan iman. Nauzubillah. Nah, kemudian innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Rasulullah bersabda dalam hadis yang singkat tapi ini padat dengan makna dan menjadi kaidah dalam kehidupan kita selaku seorang muslim. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah la yanzur, sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak melihat kepada ajsamikum, kepada jasad, kepada jismun, pada badan kalian, wala ila suwarikum, dan juga tidak kepada rupa bentuk kalian. An-nadhar maknanya apa? Melihat, memandang, atau an-nadhru dalam bahasa Arab maknanya apa? Apa makna Allah memandang, Allah melihat? Ai makna an-nadhr huwa al-ikhtiyar wal rahmah wal ataf. Lianna an-nadhar fi syahid dalilul mahabbah wa tarkun nadhri dalilul bughd wal karahiyah. Jadi yang dimaksud dipandang, dilihat oleh Allah maknanya adalah dirahmati dan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara syahidnya dalam kebiasaan kita memandang, melihat itu menunjukkan perhatian, menunjukkan kepada kasih sayang. Memandang dan melihat. Sedangkan tidak memandang, tidak melihat pada kebiasaan kita itu adalah bermakna benci dan tidak suka. Jadi kalau Allah memandang, apalagi Allah yang memandang dan melihat, tandanya Allah merahmati, Allah mengasihani seseorang itu. Maka orang dikasihani oleh Allah, dirahmati, bukan dengan melihat kepada jasad dan juga rupa, bukan, ya. Jadi wa mailun nas ila suwar al-mu'jibah wal amwal al-fa'iqah wallahu yuqaddasu an syabahil makhluqin faju'ila an-nadhru ila ma huwa sirrul walub wa huwa al-qalbu wal amal. Jadi yang menjadi titik pandangan Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya adalah kepada hati dan perbuatan atau amalan. Ini di dalam di dalam kehidupan kita, dalam sebagai prinsip hidup yang penting, menunjukkan kepada apa? Kepada bahwa hati dan amalanlah yang menjadi fokus dan nanti kita berhak dirahmati oleh Allah atau tidak. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam, dalam sunnah Nabi, ajaran kita, ajaran agama kita paling penting, seseorang itu ada dua dimensi dia, ada dua sisi. Ada sisi jasadnya yang nampak dan rupa yang kita lihat,
ada juga dari sisi hati dan perbuatannya. Hati dan perbuatannya. Ini ada dua sisi daripada manusia. Kalau kita jumpa satu orang, kita lihat di samping kiri kita, samping kanan kita, di depan kita, hari ini yang duduk bersama dengan kita, itu nampak adalah siapa? Kalau disebut namanya adalah sonangannya Muslim dan bisa juga. Karena ini riwayat Imam Muslim. Atau namanya siapa? Bukhari misalkan. Nah, orang di samping tanya Muslim namanya atau Bukhari. So ganyan. Yang kita nampak lihat siapa dia adalah, oh yang matanya begini, yang jasadnya begini, yang rupanya begini, ya. Bahkan lebih kita lihat lagi, oh yang bajunya pakai warna ini, ya. Ada jenggot dia. Itu semua rupa itu. Itu rupa. Kita akan selaku manusia kadang lebih mampu memandang kepada rupa dan jasad orang. Tetapi bagaimana hati dan amalannya selama ini? Beliau itu bukan kumpulan daripada baju yang dipakai, bukan kumpulan daripada warna kulit, bukan kumpulan daripada matanya, hidungnya seperti apa, jenggotnya seperti apa. Tapi orang yang kita namakan misalkan Muslim atau Bukhari itu, amalannya selama ini apa? Kita nggak mampu tahu itu. Nyan ganyan si umudek ge. Ya, itu kan dia sebenarnya. Asli manusianya itu di mananya? Di kulitnya, di bajunya, atau si Bukhari, si Muslim itu adalah yang kumpulan amalan dia selama hidup. Nyan ulungan. Ya. Jadi dengan apa kita hargai dia? Dengan bentuk katumbun, kapijut, atau dengan amalan dia yang sudah seumur hidup dia buat. Dengan apa yang lebih cocok kita menghargakan orang itu. Begitu juga bagaimana hatinya, kita nggak bisa tahu itu, nggak mampu tahu hati manusia. Tetapi Allah mengetahui dan memandang selalu kepada hati manusia itu. Kita sulit mengetahui hatinya. Maka hati-hati kita mudah memandang, menilai orang lain dengan hati. Hati apa? Nyan hati, kata nilai bah hati orang. Kita mudah menilai pada hatinya. Artinya bahwa ni hatinya memang dari awal si hanagat. Nyan niat ka dari awal hanagat. So pegah pak dro dah. Siapa yang katakan kepada kita bahwa niatnya, hatinya itu si kahanagat dari awal? Hebat sekali anda, sama seperti Tuhan mampu memandang kepada hati manusia. Ya. Hanya Tuhan, hanya Allah yang mampu memandang kepada hati manusia dan menilainya, sedangkan kita nggak mampu. Maka dari situ jangan mudah kalau kita melihat orang dari zahirnya saja, dari jasadnya, dari rupanya, dengan itu kita memandang itulah dia. Nggak bisa. Yang selama ini saya lihat ia seperti itu, berarti itulah dia. Belum tentu. Kita belum mampu menilai hatinya dan amalannya. Amalannya sanggup nggak kita menilai? Nggak sanggup. Maka kita hanya punya penilaian 50% mungkin daripada manusia. 50% daripada manusia mampu kita nilai. Itu paling banyak. 50% lagi hati dan amalannya selama ini seperti apa? Wallahu a'lam. Jadi apakah orang yang selama ini kita persepsikan, kita nilai bahwa nyancit buat tebuh hat urang. Okey, tebuh hat urang 50% tapi apa? Ya. Yang baru 50% ganyan tebuh hat. 50% lagi apa? Wallahu alam. Yang enggak mampu kita menilai itu. Ya, amalan dan perbuatan. Jadi dari sini kata para ulama penting ya. Wa yatarattabu alaihi adamul ghulu fi ta'zim man ra'ayna alaihi af'alan salihah wa adamul ihtiqar li muslim ra'ayna alaihi af'alan sayyi'ah. Nah, kalau kita tahu Nabi mengatakan manusia ternyata dibagi kepada dua sisi, 50-50 lah misalkan kita lihat. Kalau boleh kita bagi 50 zahirnya, 50 lagi adalah batin dan amalannya, hati dan amalannya. Maka ya tarattabu alaihi, dari sini bisa diambil sebuah kesimpulan pelajaran kata Imam Ibnu Kamal Basyar, adamul ghulu fi ta'zim, jangan berlebih-lebihan dalam mentakzim seseorang.
Nah, kan berhadap ke langsung. Jangan berlebih-lebihan dalam mentakzim seseorang. Man ra'aina alai af'alan salihah, siapa yang kita lihat ada amal soleh padanya. Yang kita lihat ya, yang kita lihat secara zahir amal soleh ada padanya. Jangan berlebihan mentakzimkan dia. Kenapa? Ada 50% lagi. Kalau boleh kita kali 50%. Wallahu alam, apa 70% atau 99%. Hati dan masalah amalannya sebelumnya bagaimana? Atau hakikat amalan yang dia nampakkan pada kita. Jangan berlebihan mentakzim. Ini kata Ibnu Kamal Bashar. Pada orang yang kita lihat nampak dia ada amal soleh padanya, jangan berlebihan mentakzim. Wa adamul ihtikar li muslim ra'aina alaihi af'alan sayyi'ah. Begitu juga jangan ya meremehkan, menghina, menganggap tidak berharga seorang muslim yang kita melihat padanya ada perbuatan yang sayyi'ah, perbuatan yang tidak baik. Ya. Jangan mudah merendahkan, ini kebalikannya. Jangan mudah merendahkan atau menghina, menganggap bahasa orang Aceh ya. Seorang muslim yang nampak kita lihat ada amalan tidak baik padanya. Jangan mudah menganggap hina, rendah dia. Ada penilaian lain yang belum mampu kita nilai. Apa itu? Hatinya dan amalannya pada hakikatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini penting sekali. Maka ini prinsip agama kita yang sangat bagus ya, menjadi pedoman hidup kita. Bal yuhtakar yudhammu tilkal halah asyi'ah la tilkal dzat al-musi'ah. Nah, ini penting, bagus sekali. Kata beliau apa? Tetapi yang kita hina itu, yang kita benci daripada seorang muslim yang nampak dia berbuat tidak baik adalah, yang kita benci dan kita hina itu adalah halah asyi'ah, perbuatan yang tidak baik itu, tapi bukan pelakunya. Ya, bukan az-zat al-musi'ah, bukan zat al-musi'ah, pelaku yang melakukannya pribadinya. Tapi itu dilarang, perbuatan kita benci. Ada orang berbohong ya, itu kita benci perbuatan bohong itu dan kita hina kebohongan itu. Tetapi langsung kita menilai seseorang itu pembohong, pendusta, penipu dan lalu tidak berharga di mata kita. Tunggu dulu, Hana dan yang pernah masalah ikut je dengan beliau secara pribadi ya, secara pribadi perbuatan kita itu betul-betul kita larang, kita jauhkan dan kita benci itu. Tapi secara pribadi tunggu dulu, ada masalah apa di belakang itu. Dan itu pernah terjadi juga dengan sahabat-sahabat Nabi dulu. Ada yang membocorkan rahasia perang Nabi SAW. Sahabat membocorkan rahasia perang Nabi. Rahasia KA1+. Hanjut tengah-tengah hidup boleh kau. Tapi ada seorang sahabat yang membocorkannya secara diam-diam. Nah, apakah? Nah, langsung kita katakan pengkhianat nyuci tubuh asal neraka. Oh no, tunggu dulu. Tidak demikian. Nabi suruh ditangkap dia. Setelah itu Nabi interogasi, Nabi tanya, kenapa sebabnya engkau membocorkan rahasia ini? Dijelaskan sebabnya. Setelah dijelaskan sebabnya, ya, lalu Nabi memaafkan. Oh, itu sebabnya. Iya, kami paham. Ternyata mulia orang itu. Ketahuan apa sebabnya beliau lakukan itu. Ya, justru Nabi menyayangi setelah Nabi tahu. Kita tahu pribadi hati orang itu seperti apa. Ya. Maka jangan dan hati-hatilah kalau kita dengan mudah memvonis pribadi manusia. Tapi memvonis perbuatannya salah, hana betul silakan. Tapi pribadinya kita vonis beliau tetap.
Hanya dengan satu kata dia ucapkan, atau mungkin sekali dia berbuat, lalu kita vonis dia habis-habisan. Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah memandang kepada hati, ya. Allah memandang kepada amalan selama ini yang telah dilakukan, yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mampu untuk memandang itu. Wa yustafadu min hadzal hadis, ya, sarful himmah wal itina' bi ahwalil qalb wa sifatihi wa bi tahqiqi ulumi wa tasih maqasidi wa uzumihi wa tathhirihi min mazmumi sifat wa ittisafu bi mahmudiha fa innahu lamma kana al-qalbu wa mahallun nadharillahi ta'ala fa haqqun 'alal 'alimi an yuqaddiru itla' Allah 'ala qalbi. Maka dari hadis ini juga kita ambil kesimpulan dari sini, kata para ulama, sarful himmah, untuk supaya betul-betul bersemangat kita untuk menjaga kondisi hati kita, karena itu tempat pandangan Allah. Ya, sarful nazar, betul-betul kita perhatikan dan bersemangat kita untuk menjaga hati kita. Sehingga para sahabat dulu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ini lebih baik dari yang disangka orang lain. Ya, jadikan aku lebih khairun mimma yadhunnun. Jadikan aku ini lebih baik dari yang disangka oleh orang lain. Kalau orang lain menyangka kita jahat, tetapi kita baik pada dasarnya. Ya. Kalau orang menyangka kita baik, kita lebih baik dari yang mereka sangka. Ya. Jadikan kita berdoa kepada Allah, ya, kita lebih baik dari orang yang dari prasangkaan orang. Makanya dengan ini menjadikan hati kita terhibur pada saat ada orang yang menyangka kita tidak, yang kongkon, yang kita sendiri tahu belum sama sekali hana menang, tapi orangnya kok sangka halu menang. Kita merasa tenang bahwa ini memang ada dua sisi kita yang manusia nggak mampu menilainya sama sekali. Dan itu kita rasakan dalam hidup kita. Orang menyangka tanya macam do, ya, ternyata kita sama sekali nggak seperti itu. Ada sisi batin dalam yang memang sulit diketahui manusia. Dengan itu jadikan kita perhatian kita lebih kepada mana? Persangkaan orang terhadap kita, atau masalah batin hati kita yang kita perbaiki dengan baik. Batin ini kita perbaiki dengan baik. Kenapa? Ini tempat mahallun nadharillahi ta'ala, tempat dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih kita perhatikan tempat pandangan Allah daripada tempat pandangan manusia. Manusia hanya mampu memandang kepada jasad kalau seandainya mereka tidak mampu memandang kepada hati. Ini juga dari sini kita tahu betapa agama kita mengajarkan kita untuk lebih kita pentingkan bersih-bersih masalah hati, bersih-bersih masalah batin kita. Ya, pentingnya batin, pentingnya hati, pentingnya amalan kita itu hubungannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada prinsip, maaf cakap ini, ya, kawan-kawan yang suka nge-gym, gimnastik, ini alhamdulillah kawan-kawan banyak ikut itu untuk olahraga. Untuk olahraga menyehatkan badan, ya, supaya lebih sehat, bagus. Silakan. Ya, silakan untuk lebih untuk itu mubah-mubah saja untuk ini. Tetapi pada saat nge-gym setiap hari, setiap pekan berjam-jam misalkan, bayar uang mahal lagi demi untuk supaya badan nampak bagus indah, maka saudaraku, kawanku, kalian juga harus nge-gym hati kalian dengan waktu yang sama juga. Harus nge-gym hati kalian dengan waktu yang sama juga. Jangan sampai nanti kalian hanya ingin supaya badan kalian bagus nampak sebelum nikah, nampak bentuknya sudah letter V gitu, ya. Kemudian ini juga sudah baju sudah jahit yang lain, karena apa? Bagian ini harus diperbesar dalam berapa waktu. Kalian ingin nampak badan kalian dilihat bagus oleh orang, tapi hati-hati kalau itu cuma yang menjadi perhatian hidup kalian. Nge-gym juga hati kalian dengan waktu yang sama. Kalau tidak, ini terbalik ini dengan hadis ini.
Allah melihat kepada hati, enggak melihat kepada jasad. Kalau ternyata kalian hidup adalah untuk memperlihatkan jasad kalian pada manusia tanpa mau menilai hati kalian, ini sungguh sangat merugi. Tapi jaga dua-duanya, mudah-mudahan selamat. Kita enggak menjaga jasad kita, kiban idanyo hana nge-gym, hana tapu-tapu olahraga pitan ya. Pajuh yang na kemudian raya terus baju-baju itu misalkan ya. Hati kita jaga. Ada masalah Ustaz? Ya ada lah masalah juga. Jasad tidak dijaga, dia enggak mampu kita bawa ke mana-mana. Baju api payah cop lain, luar payah cop lain, tip tone cop lain. Kenapa? Ika yang raya. Ego iya tu raya. Idanyo imiyuk dari ke raya. Ada masalah, ada penyakit banyak nanti. Bermasalah juga dengan jasad kita ya. Walau kita jaga hati kita selalu, ya kita jaga hati kita, syukur alhamdulillah Allah memandang kepada hati itu. Tapi nanti ada masalah secara keduniaan, apa ya, badan kita khauri haji tajak ali, ya pekan lemak-lemak haji kena li, kata ada lemak ika yang baik kana. Ya contoh misalkan, ya. Ada masalah juga ya. Bagi mereka yang peduli dengan jasadnya, dengan badannya, ya mereka secara dunia misalkan ya khauri hana masalah tagai untuk lenyan gym hana masalah itu dia mendung ya. Tapi hati gimana untuk akhirat yang menjadi pandangan Allah. Nah, bagusnya seperti apa? Bagusnya ya sama-sama dijaga kedua-duanya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kawan-kawan juga yang mengamalkan, semangat mengamalkan sunnah Nabi, perhatikan juga jasad dari sisi bahwa ya kesehatan penting hati, jasad tidak dipentingkan. Nabi enggak begitu. Nabi enggak seperti itu. Nabi kedua-duanya beliau perhatikan. Bentuk jasad juga Nabi itu sangat apa namanya? Proporsional lah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjaga sunnah pada baju, pada jenggot, ya, kemudian pada penampilan, tapi jasad kalian molor, itu malu juga kan? Kok sunnahnya cuma tapi di jasadnya nggak ada pakai sunnah, ya. Jasad Nabi itu sunnahnya proporsional, berarti makan beliau dan juga gaya hidup beliau itu sesuai sunnah Nabi juga. Tapi pada saat maaf cakap ini, jasadnya longgar ya, membengkak kiri kanan atas bawah, tapi maaf cuma dijaga dari baju saja dengan ini ya, dengan sunnah-sunnah yang lain. Tapi ini enggak sunnah di molornya ini juga nampak kadu bagus pak duduk sunnahnya nyaubinan man ya. Jaga. Nabi proporsional dalam mengelola makanan juga ya, begitu saudara yang dimuliakan Allah. Jadi ini kita sebut ya, kanan kiri depan belakang, kenang kena gede becut untuk menjadi perhatian kita. Nah, tapi yang pasti dari itu semua Allah memandang kepada hati dan kepada jasa, kepada amalan kita. Yang amalan yang mana? Amalan yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Annal itina bislahil qalbi muqaddamun 'alal a'mal bil jawarih lianna a'mal qulub hiyal musahhiyah li a'malil zahirah. Dari sini juga ulama mengatakan sebuah kaidah penting, memperbaiki hati itu lebih penting daripada amalan jawarih, daripada amalan yang nampak dilihat orang. Ya, lebih penting memperbaiki hati daripada peduli dengan amalan yang hanya mampu dilihat oleh orang lain. Jadi pergeli hati. Ini secara apa namanya, standarnya itu lebih dikedepankan daripada amalan dengan yang nampak dilihat oleh orang lain, karena hati inilah kemudian yang menjadikan amalan zahir itu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Permasalahan paling banyak beliau bahas adalah masalah penyakit hati, bagian muhlikatnya menjadi penyakit hati. Nah, ini penting kita ketahui di dalam agama kita. Jadi masalah hati betul-betul, pengajian masalah hati, memperbaiki hati, kita sendiri juga peduli akan hati kita, masalah kebencian di sana, masalah
masalah dengki, iri dan yang lainnya, ya. Ada dendam di sana, itu semua penyakit-penyakit hati itu. Ya, kalau seandainya dengan mudah kita tidak senang dengan orang lain, dengan mudah kita ada iri pada orang lain, dengki kepada orang lain, nggak senang dengan orang lain dengan mudah, itu ada masalah dengan hati kita. Sebelum kita berpikir masalah dengan orang lain, lu tak masalah orang lain nyo kana pas dia hana pas. Ternyata kadang bukan orang yang nggak pas, hati kita tak nyo yang hana pas. Ya, mesti roh hanya pakai leudung, ternyata tanyo yang hanya pakai tagai, lah enggok dia pakai. Ya. Kadang begitu. Ya. Ya. Kemudian terakhir adalah lamma kanatil qulub hiya al-musahhiha lil amal adh-dhahira wa amalil qalb ghaibun anna fala yuqta bi mughayyab ahadun lima yara alai min surati amali ta'ah wal mukhalafah fala alla man yuhafid ala al-amal adh-dhahira ya'lamu Allah min qalbi wasfan madhmuman la yasihu minhu tilkal a'mal. Nah, ini penting juga. Apa kata Imam Ibnu Kamal Basha? Kalau seandainya hati itu yang menjadi benar tidaknya amal zahir kita, amal zahir seseorang, wa amalul qalbi ghaibun anna, masalah hati, amalan hati itu gaib dari kita. Nah, seperti kami sampaikan tadi, gaib dari kita masalah hati itu. Kita lihat orang bajunya bagus, semuanya oke, itu zahir yang saya lihat. Tapi hati beliau seperti apa? Gaib itu bagi kita. Harus akui itu gaib dari kita. Gak mampu kita nilai. Lalu fala yuqta bi mughayyab ahadun. Jadi dengan demikian jangan mudah memvonis sesuatu yang gaib dari kita. Jadi beliau itu siapa? Sawaganyan man. Ada yang gaib dari saya tidak tahu. Jadi hanya dah pegang ulun ciknyan kanya. Oh no, yang gaib dari kita banyak tidak tahu tentang beliau. Jadi jangan memvonis masalah pada diri seseorang dengan yang gaib dari kita tidak tahu, kata Imam Ibnu Kamal Basha. Fala yuta lam lima yara alai min suratil amali ta'ah. Maka jangan mudah memvonis seseorang dengan yang nampak dari amal taatnya atau kebalikannya. La yuta, jangan mudah langsung memutuskan. Fala alla man yuhafid 'ala al-amal adh-dhahirah ya'lamullahu man min qalbihi wasfan madhmuman. Boleh jadi orang yang menjaga amalan zahir, Allah mengetahui dalam hatinya sesuatu yang mazmum. Mazmum itu adalah sesuatu yang berpenyakit, yang tercela dalam hatinya. Ini mungkin yang juga ketika Buya Yahya ketika datang ke masjid kita, dalam sejarah Buya Yahya itu datang kemarin ke masjid kita, dalam sejarah seumur hidup kita baru kali itu beliau datang ke sini, dan pidato atau ceramah beliau sebutkan apa tentang apa itu, ya, itu beliau sampaikan itu nggak ada order, nggak ada, tapi ilham Allah ilhamkan kepada beliau. Topik itu beliau bicarakan di sini tentang masalah ini. Masalah orang yang nampak zahirnya itu adalah ahli masjid, kemudian juga ahli umrah, ahli haji, ya, ahli zikir, tetapi di dalam hatinya dendam kepada orang lain, ya, di dalam hatinya ada masalah keluarganya yang dia zalimi, masalah harta warisan yang penyebab dia tidak adil, ya. Begitu syaitan bermain dengannya, zahirnya nampak begitu, tapi dalamnya ternyata na'udzubillah. Begitu mudah syaitan mengitukan kita, kita tidak mampu untuk lepas daripada itu. Ada orang-orang yang seperti itu. Maka ini sangat relevan dengan apa yang disebutkan juga oleh Ibnu Kamal Basha. Jangan mudah kita menilai, memutuskan, apalagi sampai nanti mengkultuskan seseorang karena solehnya dia. Kita nggak tahu amalan hatinya seperti apa. Apalagi hari-hari ini banyak kita dengar kabar-kabar yang modelnya seperti itu. Na'udzubillah. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Begitu juga orang-orang yang mungkin nampak nggak soleh menurut kita hari-hari. Wallahu a'lam hatinya seperti apa, hanya Allah yang tahu. Ya. Jadi semakin dewasa kita dalam menilai orang lain, tidak mudah memutuskan orang lain. Mungkin sampai di sini saja. Mohon atas segala kekurangan. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kami sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian dan yang mengikuti kami dimanapun saudara kami berada.
insyaallah setelah ini kita pergi bertakziah kepada salah seorang jamaah kita, abu kita di sini yang beliau sering sholat di sini. Ya, di sini di depan mimbar ini. Ya, di depan mimbar, alhamdulillah beliau mungkin sudah berpuluh tahun di sini. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menyusul beliau. Ya benar? Ya kan? Semua akan menyusul beliau. Mudah menyusul beliau dengan husnul khatimah. Itu saja ya. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.